Perkenalkan, nama saya Mutiara Setiawati dari kelas 5BM1R. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari jurusan S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nurmala Gultom, saya dari jurusan S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ovi Ceninda Andari, saya dari jurusan S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Putri Inaya Sudra, saya dari kelas Manajemen 5BM1R. Perkenalkan, nama saya Rofi Rimayanastiti, saya dari program studi S1 Manajemen. Berdasarkan sejarah, perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan. Yang kedua, masa setelah kemerdekaan. Yang ketiga, masa Orde Baru. Dan yang terakhir adalah masa reformasi. Sebelum merdeka, setidaknya ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia. Di antaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Dan Indonesia dijajah paling lama oleh Belanda selama 350 tahun. Secara singkat, setelah melewati masa sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami masa pasca kemerdekaan selama 1945 sampai 1950. Pada masa ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi, penyumbatan kas masuk dikarenakan blokade ekonomi, yaitu Belanda menutup pintu perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, untuk menghadapi krisis ekonomi keuangan, pemerintah mengadakan kegiatan seperti pinjaman nasional, hubungan dengan Amerika, dan konferensi ekonomi. Setelah mengalami masa pasca kemerdekaan, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957 dan dilanjut masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967. Sebelum terjadinya masa Orde Baru, ada masa Orde Lama yang terjadi pada masa kepemimpinan Insinyur Soekarno pada tahun 1959 sampai 22 Februari 1966, di mana pada masa ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan Orde Baru periode 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto, di mana pada masa ini sistem pemerintahan yang berlaku ialah presidensial. Di mana pada masa Orde Baru ini ekonomi berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Masa Orde Baru berakhir pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi dan kerusuhan yang banyak terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan masa reformasi sistem pemerintahan dari tahun 1998 sampai sekarang. Masa Orde Reformasi ini dimulai pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie selama 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid selama 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri selama 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Masa kepemimpinan Joko Widodo selama 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Tujuan dan strategi pembangunan ekonomi.
Secara umum, tujuan strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Dan tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik para pekerja baru. Berikut ada beberapa proyek strategis yang sudah terlaksana pada masa pemerintahan Jokowi. Yang pertama, Tol Lampung-Palembang. Yang kedua, Tol Laying Jakarta-Cikampek. Ketiga, Pelabuhan Kali Baru DKI Jakarta. Keempat, Moda Raya Transportasi atau MRT Jakarta. Dan masih banyak lagi proyek-proyek yang terlaksana dengan tujuan untuk kemakmuran serta kemudahan bagi rakyat Indonesia. Pada saat ini, kondisi perekonomian Indonesia sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang sempat mengalami krisis ekonomi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, di mana pada saat itu Indonesia mengalami banyak kerugian akibat sektor perdagangan internasional yang macet. Dilansir dari ekon.co.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2022, Jumat 5 Agustus, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibanding negara lain. Selain itu, pemerintah juga menyusun langkah-langkah responsif untuk menahan kenaikan harga pangan dan energi dengan penambahan subsidi. Program Kartu Prakerja yang terus didorong meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja. Pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM serta melanjutkan program proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan efek pengganda besar. Untuk jumlah kependudukan Indonesia sendiri, kini mencapai kurang lebih 275.361.267 jiwa. Dengan banyak pulau sekitar 17.000 lebih, dengan pulau terbesar Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Perkembangan Indonesia kini juga mulai meningkat. Dapat dilihat dari data APBN tahun 2021 untuk anggaran infrastruktur dan anggaran pendidikan mengalami grafik yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya. Dilansir dari BKPM, untuk nilai investasi Indonesia, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mempublikasikan data capaian realisasi investasi pada triwulan 1 tahun 2022, yakni sebesar 282,4 triliun, lebih tinggi 28,5% dibanding periode yang sama tahun 2021. Ini merupakan suatu peningkatan yang baik bagi Indonesia. Dilansir dari bisnis.com tahun 2022, 5 negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Yang pertama Singapura 6,7 miliar US dollar, yang kedua Cina 3,6 miliar US dollar, yang ketiga Hong Kong 2,9 miliar US dollar, Jepang 1,7 miliar US dollar, Amerika 1,4 miliar US dollar. Dan dari data realisasi PMA berikut ada 5 wilayah dengan investasi terbesar, yaitu Sulawesi Tengah dengan nilai investasi 1.319,2 juta dengan salah satu proyeknya penyusunan studi dan perencanaan pembangunan jalan tol Tambu Kasibar. Yang kedua Jawa Barat dengan nilai investasinya 1.272,9 juta dengan salah satu proyeknya industri pengelolaan material limbah. Yang ketiga daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan nilai investasinya 1.214 juta dengan salah satu proyek pembangunan gedung IT Mandiri. Yang keempat Riau dengan nilai investasinya 16,8 juta dengan salah satu proyek pembangunan jalan tol Sumatera. Yang terakhir Maluku Utara sama dengan nilai investasinya 749,4 juta dengan salah satu proyeknya proyek pembangunan bandara disebut PSN. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video
pembelajaran ini